Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas nilai mutlak ya. Cuman nanti di sini kita akan membahas soal-soal sebagai pemantapanmu. Oke. Nah, di sini sudah kami sediakan beberapa soal untuk kita bahas bersama dengan nanti konsep yang praktis untuk menyelesaikannya. Di akhir video ini sudah kami sediakan soal sebagai bahan latihanmu. Silakan dikerjakan dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah. Makanya tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham ya. Oke, langsung kita mulai pembahasan soal nomor 1. Nah, katanya himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x kurang 4 dikurang harga mutlak x tambah 6 sama dengan 0 adalah berapa gitu kan. Jadi di sini tujuan kita mencari nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan pertama ini kita harus bisa pindahkan dulu ke ruas kanan. Berarti nanti yang pertama kita peroleh adalah 2x kurang 4 itu sama dengan harga mutlak x ditambah 6. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, di video sebelumnya kamu sudah diberitahu kalau misalkan bentuk seperti ini dia nanti ambil sekali positif sekali negatif. Cuman nanti yang kamu lihat di video sebelumnya yang sebelah kanan ini biasanya konstanta ya. Cuman nanti di sini nggak apa-apa mutlak, dan ingat mutlak ini sudah pasti positif, makanya langsung bisa kita ambil sekali positif, ambil sekali negatifnya. Nah, berarti nanti di sini buatkan yang pertama ya, lepas kedua mutlak, maka nanti kita peroleh 2x dikurang 4 ini sama dengan ambil yang positif, kita peroleh x ditambah 6. Nah, x pindah ke kiri ya, maka di sini kita peroleh x karena 2x kurang x. Nanti minus 4 pindah ke ruas kanan, berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Itulah penyelesaian yang pertama. Nah, penyelesaian yang kedua berarti kita ambil yang negatifnya, sehingga nanti sini 2x dikurang 4 dinegatifkan ya, ambil negatifnya, berarti negatif dari x ditambah 6. Berarti nanti di sini 2x dikurang 4 itu sama dengan minus x dikurang 6 ya, dikalikan ke dalam minusnya. Minus x pindah ke ruas kiri jadi 3x sama dengan minus 4 pindah ke ruas kanan jadi tambah 4, maka diperoleh minus 2, sehingga x yang kita peroleh adalah minus 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 ya, berarti 10 dan minus 2/3. Itu dia untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal yang nomor 2 sama seperti tadi, tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak ini ya, persamaan mutlak ini. Nah, kalau misalkan kita lihat nanti di sini bentuknya mutlak, tapi di sini ada variabel x juga, tapi tidak dalam mutlak. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, pindahkan 2x ini ke ruas yang kanan. Berarti nanti yang pertama, langkah pertama adalah harga mutlak x tambah 1 ini sama dengan 7 ya, 7. 2x nya pindah ke ruas kanan jadi kurang 2x. Nah, sekarang perhatikan, kita ambil sekali positif sekali negatif itu hanya ketika yang ruas kanan ini harus positif. Nah, tapi yang ini kan gak ada mutlaknya, berarti belum tentu positif. Maka nanti di sini harus kita syarati dulu yang sebelah kanan itu harus positif. Yaitu siapa? 7 kurang 2x ini haruslah positif atau lebih besar dari 0. 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti minus 2x lebih besar dari minus 7. Lalu kita sama-sama membagi dengan minus 2, kita peroleh x. Ingat, kalau pembaginya negatif, maka nanti tanda pertidaksamaan berubah jadi 7/2, atau nanti di sini x itu lebih kecil dari 3,5. Itulah x yang memenuhi nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita ikuti langkah yang seperti biasa. Yang pertama berarti nanti kita buka nilai mutlaknya ya, tanda mutlak, berarti x tambah 1. Yang pertama kita ambil yang positifnya. Kenapa? Karena sudah kita jamin positif. Ambil yang positif berarti sama dengan 7 kurang 2x. Nah, minus 2x pindah ke ruas kiri jadi 3x. Nah, satunya pindah ke ruas kanan, berarti 7 kurang 1, 6. Berarti di sini x yang kita peroleh sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, perlu kita lihat apakah 2 itu lebih kecil dari 3,5. Ya benar, berarti ini memenuhi ya, merupakan penyelesaian. Nah, lalu langkah yang untuk penyelesaian yang kedua, kita ambil yang negatifnya, berarti x ditambah 1 sama dengan, kalau misalkan persamaan yang ini kita negatifkan, berarti pasti kita peroleh 2x dikurang 7.
Nah, 2x-nya pindah ke sebelah kiri, berarti nanti di sini kita peroleh minus x. Nah, satunya pindah ke kanan jadi minus 8. Berarti di sini kita peroleh x-nya sama dengan 8. Cek, apakah x sama dengan 8 itu lebih kecil dari 3,5? Ternyata tidak. Berarti ini bukan merupakan penyelesaian. Maka penyelesaiannya hanya x yang sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Penyelesaian dari harga mutlak 1 kurang harga mutlak x kurang 2 sama dengan 5. Oke, berarti nanti di sini ada mutlak dalam mutlak. Sama seperti tadi. Ingat, ini yang sebelah kanan konstan, tapi nanti di sini kesulitannya hanya mutlaknya ada 2 kali. Nah, berarti nanti di sini tetap ada 2 nanti caranya atau dibagi 2. Berarti nanti kalau kita lepaskan mutlaknya 1 dikurang. Oke, masih ada 1 mutlaknya ya. Dikurang harga mutlak x kurang 2. Ini sama dengan 5. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua 1 kurang harga mutlak x dikurang 2. Ini sama dengan minus 5. Oke, inilah dia. Jadi kita bagi 2 caranya ya. 1 ambil yang positif, 1 ambil yang negatif. Berarti nanti di sini kita belah saja. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan bentuk seperti ini ya kita sederhanakan dulu. Berarti andaikan 5-nya kita pindahkan ke kiri, maka kita peroleh 1 kurang 5 jadi minus 4. Minusnya ini pindahkan ke kanan, minus mutlak berarti jadi positif ya. Mutlak x dikurang 2. Nah, coba kita lihat. Harga mutlak x kurang 2 katanya sama dengan negatif 4. Harga mutlak itu harus selalu positif, sementara ini negatif. Maka nanti persamaan yang sebelah kiri ini tidak memenuhi. Nah, kita berangkat ke yang ke sebelah kanan. Kalau seandainya minus 5 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi 1 tambah 5 kita peroleh jadi 6. Nah, minus ini pindahkan ke ruas kanan maka jadi positif, berarti mutlak x dikurang 2. Oke. Nah, ini kan tidak masalah. Oke, ini 6 ya. Maka nanti di sini sama seperti langkah pada pertemuan pertama kemarin ya, video yang pertama, maka nanti dibagi 2. Yang pertama ambil positif 6, sorry ya. X dikurang 2 ambil yang positif 6. Lalu yang kedua X dikurang 2 ambil yang negatif 6. Berarti dari sini kita peroleh X sama dengan minus 2 pindah jadi 8. Berarti di sini X-nya sama dengan minus 4. Maka nilai X yang memenuhi adalah 8 dan minus 4. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Oke, katanya nilai X yang memenuhi harga mutlak X dikurang harga mutlak X sama dengan 2 adalah berapa katanya kan. Oke, jadi kalau misalkan kelihatannya ya soalnya ini pendek, tapi ya ini lumayan juga ya, agak menguras pikiran. Coba, tapi sebenarnya gampang, kita gunakan aja konsepnya. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau misalkan bentuk seperti ini, maka nanti langsung kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 karena ada mutlak juga di dalamnya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita ambil yang positif ya, harga mutlak ya, X dikurang harga mutlak X, ini yang pertama sama dengan 2. Oke, yang pertama. Lalu nanti di sini kita ambil yang X dikurang harga mutlak X, itu yang sama dengan minus 2. Oke, jadi 2 yang kita ambil ya. Nah, yang bentuk seperti ini coba kita sederhanakan dulu. Kalau mau kita sederhanakan berarti mutlaknya harus sebelah kiri sendiri. Berarti nanti harga mutlaknya kita geser ke kanan menjadi positif. Berarti harga mutlak X. Nah, 2-nya kita geser ke kiri jadi X kurang 2 sama dengan X dikurang 2. Sama seperti tadi, berarti ini harus kita syarati ya, kita syarati. Yang menjadi syarat berarti yang belum pasti positif. Berarti yang belum pasti positif, yang tidak mutlak, ini harus kita syarati lebih besar dari 0. Berarti X yang kita ambil nanti harus X yang lebih besar dari 2. Itulah dia syarat yang pertama. Nah, lalu kalau sudah seperti ini berarti nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama X sama dengan ambil yang positif X dikurang 2. Jadi kalau misalkan X-nya ini kan bisa kita coret kiri dan kanan. Berarti yang sebelah kiri jadi 0, yang sebelah kanan minus 2. Samakah 0 dengan minus 2? Ya tidak, berarti ini tidak memenuhi. Oke, itu ya. Nah, berikutnya kita ambil yang negatifnya. Berarti dari sini X sama dengan, oke, ini kita negatifkan ya, negatif dari X dikurang 2. Oke, berarti ini X sama dengan negatif X ditambah 2. Nah, lalu kita geser ke kiri, berarti kita peroleh 2X sama dengan 2. Berarti X yang kita peroleh sama dengan 1. Apakah 1 lebih besar dari 2? Tidak juga. Berarti nanti
X yang sama dengan 1 juga tidak memenuhi, gitu ya. Nah, oke, karena di sana tidak yang memenuhi, kita cek lagi yang kedua, ya. Nah, yang kedua sama seperti tadi, kita serahkan dulu, kita tinggalkan dulu yang mutlak sebelah kiri sendiri. Oke, kita geser ke kanan, berarti nanti kita peroleh harga mutlak X sama dengan, oke, 2-nya kita geser ke kiri, jadi tambah X tambah 2. Nah, sama seperti yang sebelah kiri tadi, kita syarati. Oke, syarat berarti nanti di sini X ditambah 2 haruslah positif. Dalam artian nanti X yang kita peroleh harus lebih besar dari minus 2, ya. Nah, kita lanjutkan. Karena sudah kita jamin dia positif, berarti nanti kita ambil tahap kedua, ya. Berarti nanti di sini X sama dengan, ambil yang positifnya dulu, X ditambah 2. Nah, kelihatannya sama seperti yang sebelah kiri, ya. Ini habis 0. Apakah 0 sama dengan 2? Tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti kita masuk ke yang berikutnya, ambil yang negatifnya sebelah kanan ini. Berarti X sama dengan negatif X ditambah 2. Oke, negatifnya kita kalikan ke dalam, negatif X dikurang 2, pindah ke kiri, berarti jadi dapat 2X sama dengan minus 2, maka X yang kita peroleh minus 2 bagi 2, minus 1. Pertanyaan, apakah minus 1? Minus 1 itu lebih besar dari minus 2? Ternyata ya, berarti inilah himpunan penyelesaian yang kita peroleh, yaitu minus 1. Nah, selanjutnya, untuk yang nomor 5. Katanya nilai X yang memenuhi dari persamaan ini adalah berapa, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada kuadrat. Nah, teman di sini kita lihat ada yang sama, yaitu mutlak 2X kurang 1. Di sini juga ada mutlak X kurang 1. Maka kalau misalkan kalian ketemu bentuk yang seperti ini, langkah yang pertama kalian lakukan adalah memisalkan. Oke. Misal, yang mana yang dimisalkan? Yang sama. Siapa yang sama? Harga mutlak 2X dikurang 1. Oke, inilah yang kita misalkan. Apa kita misalkan? Ya, kita misalkan aja P. Boleh kita misalkan A, B, terserah. Oke, Abang anggap kita misalkan P di sini. Jadi kalau misalkan harga mutlak 2X kurang 1 telah termisalkan jadi P, maka persamaannya berubah jadi P kuadrat kurang 6P kurang 7 sama dengan 0. Loh, persamaan kuadrat. Ya benar. Berarti nanti faktorisasi terjadi. Oke, kita faktorkan. Carilah bilangan yang kalau dikali 2 bilangan yang kalau dikalikan minus 7 dijumlahkan minus 6. Berapakah itu? Minus 7. Sorry, ini P, ya. Oke, berapakah itu? Berarti minus 7 dan positif 1. Oke, itulah dia faktorisasinya. Berarti nanti sini kita ketemu P yang sama dengan 7 atau di sini P yang sama dengan minus 1. Nah, kita bagi dua. Yang pertama kita ambil dulu nilai P yang sama dengan 7. Untuk P yang sama dengan 7, kita kembalikan nilai P. P itu tadi kan mutlak dari 2X dikurang 1. Itulah yang sama dengan 7, gitu ya. Berarti nanti di sini ada dua kemungkinan. Kita lepas mutlaknya, berarti 2X kurang 1. Inilah yang sama dengan 7, ya, langkah pertama. Lalu nanti langkah kedua, di sini kita buat 2X dikurang 1 itu sama dengan minus 7. Oke. Nah, tinggal operasi. Berarti nanti di sini 2X minus 1-nya pindah ke kanan jadi 8, ya. Berarti X yang kita peroleh di sini adalah 8 bagi 2, 4. Oke. Lalu yang dari sini 2X sama dengan minus 7 ditambah 1 jadi minus 6. Berarti X di sini kita peroleh adalah minus 3. Oke, di sini sudah kita peroleh 2 penyelesaian. Nah, coba kita ambil yang satu lagi. Kalau seandainya kita ambil P yang sama dengan minus 1. Kalau P sama dengan minus 1, P-nya kita ganti jadi mutlak 2X kurang 1. Inilah yang sama dengan minus 1. Permasalahannya di sini tanda mutlak lah di sebelah kanan katanya sama dengan negatif. Bisa nggak? Ya nggak. Mutlak kan harus positif, sementara ini negatif. Maka yang dari sini tidak memenuhi. Berarti penyelesaian yang kita peroleh hanya 4 dan minus 3. Oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah, ya. Nah, nantikan terus pembahasan nilai mutlak berikutnya. Bye-bye.